Baik, sebelum mulai pelajaran Alhamdulillah kita belajar menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Baik, Bu. Kok lemes banget kayak belum dikasih makan? Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Ya, itu jawabnya seperti ini ya. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, udah pada sarapan belum? Belum, Bu. Udah, Bu. Jadi nanti ya di sini kita sarapan bareng ya. Iya, Bu. Ibu sebelum memulai pelajaran, Ibu akan mengabsen kalian semua dulu ya. Kebingungan yang gak masuk nih. Ucup, Bu. Ucup. Coba Ibu panggil ya. Afra Ferdina hadir. Oke, Anasya hadir. Muhammad Hafiz hadir. Oke, berarti yang gak masuk Ucup aja ya. Saya Ucup itu biasaan gak pernah masuk emang kalau pelajaran saya. Oke, coba anak-anak disiapkan dulu bukunya, pensilnya, karena kita akan belajar materi yang sangat seru kali ini pastinya. Coba disiapkan dulu tasnya, handphonenya yang masih ada di meja, tolong ditaruh dulu ya. Oke, materi kita hari ini itu tentang membaca teks berita. Oke, membaca teks berita. Sebelumnya udah ada yang sering lihat berita belum? Di koran, di TV, Bu. Oh, di TV sama di koran ya beda-beda berarti ya kesukaan orang. Iya, Bu. Baik anak-anak, sebelum memulai pelajaran hari ini, coba Ibu akan sebentar. Ibu akan menjelaskan tentang materi teks berita. Ibu harap kalian dapat memahami materi yang akan kita ulas hari ini dan kalian semangat untuk belajar di hari Kamis pagi ini. Sebelumnya, tujuan pembelajaran yang ingin Ibu sampaikan, itu kita akan mempelajari yang pertama ada mengidentifikasi dan menelaah teks berita, yang kedua menyajikan data informasi dalam bentuk berita secara lisan atau tulis dengan memperhatikan struktur kebahasaan atau aspek lisan, lafal, intonasi, mimik, kinesis, serta meringkas dan menyimpulkan isi dalam teks berita. Terus materi yang akan kita bahas pada hari ini yang pertama ada pengertian teks berita, unsur-unsur teks berita, struktur teks berita, kebahasaan dalam teks berita, dan nanti ada contoh teks berita yang akan kalian kerjakan oleh masing-masing. Selanjutnya, kalian memperhatikan materi yang akan Ibu jelaskan ya. Baik, yang pertama itu ada pengertian teks berita. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merupakan cerita atau keterangan terkait kejadian atau peristiwa yang sedang terjadi. Teks berita adalah suatu teks untuk menyampaikan kabar atau informasi kepada masyarakat mengenai suatu peristiwa atau kejadian aktual dan faktual yang diinformasikan secara tertulis. Jadi berita adalah contoh teks yang pada umumnya ditulis oleh seorang wartawan atau jurnalis. Isi dari teks berita ini fakta yang didapatkan langsung dari lapangan maupun sumber dari jurnalis, sehingga dapat dipastikan bahwa isi dari teks berita ini merupakan kenyataan yang bisa dipercaya. Dikatakan teks berita itu dikatakan faktual karena teks berita
sebaiknya ditulis secara berdasarkan kenyataan. Sementara itu, aktual yang merupakan kejadian yang dituliskan baru saja terjadi. Misalkan ada yang kecelakaan, itu biasanya langsung diambil oleh jurnalis. Itu perbedaan fakta dan aktual. Faktual dan aktual. Dapat disimpulkan apabila teks berita mengenai segala kejadian baru saja terjadi. Dapat disimpulkan apabila teks berita berisi mengenai segala kejadian atau peristiwa yang baru saja terjadi dan sedang hangat diperbincangkan oleh masyarakat luas dalam waktu tersebut. Oleh sebab itu, ciri-ciri teks berita yang baik adalah, ada yang mau nggak sih anak-anakku ciri-ciri dari teks berita? Coba yang tahu nanti ibu tulis namanya. Kalau ada yang tahu sebelum mengulas, kalian harusnya sudah membaca di rumah karena kemarin ibu sudah kasih tahu kalian untuk membaca materi selanjutnya di pertemuan yang akan datang. Ada yang tahu ciri-ciri teks berita? Selain itu, tunjuk tangan dulu dong yang tahu. Yang itu loh, yang ada uang itu apa sih? Oh, ada 5W1 Pak. Oke, karena aku ada jam ditulis ya. Oke. Terima kasih Afra. Jadi, ciri-ciri teks berita itu yang pertama dicatat nih dan nggak lupa. Bersifat aktual dan faktual. Yang kedua mengandung 5W+1H. Yang ketiga menggunakan bahasa yang menarik dan mudah dipahami oleh pembaca secara umum. Yang keempat, peristiwa disusun secara kronologis. Yang kelima menggunakan kalimat yang singkat, padat dan jelas. Yang keenam terdapat sumber berita yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir, judul berita dapat mewakili isi berita. Gak boleh ya sembarangan bikin berita tapi judulnya beda. Tapi isinya beda. Judulnya apa, isinya apa, itu tidak boleh anak-anak. Baik Bu. Oke, selanjutnya ada unsur-unsur teks berita. Dalam setiap berita yang disampaikan oleh penulisnya, secara umum mencakup 6 unsur berita. Ke-6 unsur berita ini dikenal dengan 5W+1H. Di antaranya adalah yang W atau yang pertama ada wa atau apa, yaitu sebuah berita dapat dikatakan baik apabila sudah memenuhi unsur wa, berisi mengenai pernyataan yang bisa menjawab pertanyaan mengenai apa yang terjadi, peristiwa apa yang sedang diperbincangkan oleh banyak orang. Yang kedua itu ada who atau siapa. Sebuah berita juga harus memenuhi unsur who, yakni keterangan mengenai siapa saja yang terlibat dalam kejadian atau peristiwa yang diberitakan. Bisa mengarah pada suatu orang atau juga beberapa orang, juga bisa kelompok. Selanjutnya yang when atau kapan. Dalam sebuah teks berita, penulis yang dibuat juga harus memuat unsur when yang menyebutkan waktu kejadian, kapan peristiwa itu terjadi, adalah unsur penting yang harus dimasukkan agar tidak dianggap buatan. Yang ketiga itu where, yang keempat itu where, di mana. Selain kapan peristiwa yang diberitakan terjadi, suatu berita juga harus memenuhi unsur where yang menyebutkan di mana peristiwa tersebut terjadi. Tempat kejadian menjadi salah satu faktor penting dalam pemberitaan. Yang kelima itu ada why, mengapa, penyebab atau alasan peristiwa yang terjadi tentu menjadi tanda tanya bagi para pembaca berita. Kali ini unsur yang harus dipenuhi adalah why atau kenapa. Mengapa peristiwa bisa terjadi dan menimbulkan dampak berupa rasa ingin tahu masyarakat terkait hal itu. Dan yang terakhir ada how atau bagaimana. Rangkaian peristiwa juga merupakan hal penting yang harus diketahui pembaca. Karena itu, teks berita harus memuat unsur how bagaimana kejadian tersebut bisa terjadi disebutkan rentetan yang menjadi alasan muncul peristiwa tersebut. Coba dong sebutin aja unsur-unsurnya itu ada 6. Apa aja sih? Siapa yang bisa jawab? Coba angkat tangannya yang bisa menyebutkan unsur 5W+1H. Oke, biar tulis lagi namanya. Coba sebutin. Yang pertama adalah atau apa. Yang
Go, siapa? When, kapan? Where, di mana? Why, mengapa? How, bagaimana? Oke, terima kasih Afra sudah menyimak pembelajaran. Selain unsur di atas, ternyata unsur-unsur X kita itu juga ada aktual, faktual, unsur penting, dan unsur menarik. Aktual itu unsur terkini, terbaru, dan terhangat yang sedang terjadi dan bisa merupakan fakta terbaru yang ditemukan dari suatu peristiwa lama dan peristiwa baru yang sedang terjadi di dalam lingkungan masyarakat maupun di dunia. Faktual, kejadian yang ditulis benar-benar terjadi dan merupakan suatu kenyataan, bukan berupa rekayasa, khayalan, atau sekedar karangan. Fakta dalam sebuah berita dimunculkan dan diperoleh oleh kenyataan, tetapi juga ditambahkan pendapat atau pernyataan oleh sumber. Unsur penting dalam penulisan teks berita terdapat dua hal penting yang harus diperhatikan. Pertama, tokoh yang terlibat langsung pada kejadian yang diberitakan. Yang kedua, tokoh penting dengan kapasitas yang sudah diakui masyarakat. Dan yang kedua adalah terkait kepentingan banyak orang dan pengaruh pada kondisi masyarakat. Dan yang terakhir, unsur menarik, adanya rasa ingin tahu dan membuat ketertarikan dari masyarakat dalam menyimak isi berita dalam teks yang dibagikan. Peristiwa dan diminati banyak masyarakat biasanya memiliki sifat. Anak-anak, kalau nanti kalian melihat sebuah berita, tolong dibaca dulu kebenarannya, dilihat dulu benar-benar fakta atau hanya opini masyarakat yang membuat argumen nanti kericuhan. Netizen lah, dibilangnya netizen di mana. Jadi kalian harus membaca yang benar-benar berita terbaru, ada sumbernya langsung, jangan yang asal mengambil berita tidak senonoh, apalagi beritanya itu adalah fitnah. Kemudian kalian bisa menang undang-undang yang tidak mengharuskan kalian bicara, tapi kalian beda. Oke, sudah paham di materi unsur berita? Oke, selanjutnya ada struktur berita. Struktur berita adalah orientasi berita yang berada di bagian paragraf dan memiliki fungsi sebagai bagian pembuka. Struktur berita terdiri dari ada judul berita, kepala berita atau teras berita, tubuh berita, dan juga ekor berita. Judul berita. Judul berita itu harus singkat, logis, dan dapat mewakili seluruh isi berita. Dalam menuliskan struktur berita, ini sebuah buatlah semenarik mungkin agar dapat memancing rasa penasaran masyarakat atau pembaca yang akan membaca judul berita kalian. Yang kedua, kepala berita atau teras berita. Kepala berita ini memiliki lingkup bahasa yang lebih besar. Artinya, ada banyak informasi yang disajikan pada struktur berita ini. Umumnya, penulis mengawali informasi yang disajikan pada struktur berita ini. Umumnya, penulis mengawali informasi dengan menyajikan 4 unsur, yaitu apa, di mana, kapan, dan siapa. Yang ketiga, ada tubuh berita. Tubuh berita menjelaskan mengenai informasi yang telah disampaikan pada bagian kepala berita. Pada struktur berita ini dijelaskan jawaban atas pertanyaan mengapa dan bagaimana. Umumnya, bagian ini memuat latar belakang atau ulasan seperti peristiwa yang bisa terjadi pada hari ini. Yang terakhir, ada ekor berita, yaitu struktur berita ini mencantumkan informasi yang bersifat tambahan. Bagian ini dapat dihilangkan dan tidak akan berpengaruh terhadap pokok berita. Sudah dapat dipahami? Sudah, Bu. Baik, Ibu akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu kaidah kebahasaan teks berita. Jika anak-anak nanti ditugaskan oleh Ibu membuat sebuah teks berita, tolong diperhatikan kaidah berita yang digunakan. Kita tidak bisa sembarangan menggunakan kata atau kalimat untuk membuat sebuah teks berita, karena nantinya akan menjadi berita yang tidak senonoh atau tidak pantas untuk disebarluaskan. Baik, kaidah kebahasaan teks berita itu yang pertama, menggunakan bahasa yang bersifat standar atau baku, atau kalimatnya itu harus baku.
Karena kalau tidak baku, nantinya kalian akan menggunakan bahasa yang tidak pantas untuk digunakan. Lebih baik menggunakan bahasa Indonesia yang baku saja, itu sangat aman untuk digunakan. Yang kedua, penggunaan kalimat langsung. Kalimat yang ditentukan secara langsung atau tidak berubah. Jadi misalkan kalian itu seorang jurnalis, bisa mengambil contoh itu dengan cara kalian merekam. Misalkan kalian adalah seorang reporter untuk menulis sebuah berita, kalian bisa merekam kejadian tersebut, atau kalian ketika menanyakan sebuah sumber kepada narasumber itu kalian bisa direkam. Jadi setiap omongan narasumber harap disamakan dengan apa yang kalian dengar atau rekam itu. Karena jika tidak sama atau berbeda, ya nantinya kalian akan dituntut oleh narasumber yang kalian wawancara itu. Yang kedua, penggunaan kata kerja mental, kata yang memberikan respon atau sikap seorang terhadap suatu tindakan. Yang keempat, penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat keterangan waktu dan tempat harus disampaikan secara jelas. Yang keempat, yang kelima, penggunaan konjungsi temporal, hubungan dengan waktu. Contoh kata dari konjungsi itu kemudian, sejak, setelah, awalnya, dan akhirnya. Udah paham anak-anak? Oke, kita masuk saja ke contoh teks berita. Contoh teks berita itu yang pertama ada judul berita dan tadi sudah dijelaskan, yaitu judulnya itu yang kita ambil itu kebakaran KRI Teluk Hading, penyebab kronologi, jumlah personel, evakuasi, dan kondisi terkini. Kepala beritanya itu KRL Teluk Hading 538 mengalami kebakaran di Timur Selatan, Sulawesi Selatan pada Sabtu 3 Juni 2023. KRI Teluk Hading merupakan salah satu unsur KRI jajaran Satuan Lintas Laut Militer 1 Jakarta, Satlin Lanil 1 Jakarta, Komando Lintas Laut Militer Kalian Kamil. Yang selanjutnya yang ketiga itu ada tubuh berita. Contohnya itu, saat kebakaran terjadi, kapal berjenis Forge Ipus 0108 itu sedang dalam menjalankan operasi rutin TNI AL. Hadi mengatakan kronologi dan penyebab kebakaran KRI Teluk Hading masih belum diketahui secara pasti. Namun diketahui laporan mengenai kejadian kebakaran diterima oleh Basarnas Selayar sekitar pukul 14.15 WITA. Sementara tim penyidik TNI AL di lokasi menunggu kondisi ruangan aman untuk dilaksanakan penyelidikan. Ujarnya saat dikonfirmasi Kompas.com Minggu 4 Juni 2023. Selanjutnya, Hadi menjelaskan KRI Teluk Hading 538 membawa 119 prajurit seluruh personel telah dievakuasi menggunakan sejumlah kapal dan saat peristiwa terjadi sedang melintas di tempat kejadian perkara atau TKP. Yang terakhir ada ekor berita, yaitu seperti yang telah dituliskan di atas, Hadi menyampaikan tim penyelidik TNI AL telah berada di lokasi kejadian kebakaran KRI Teluk Hading. Tim diselidiki karena kondisi sekarang ruangan masih panas dan aman untuk masuk, kata Hadi. Sumbernya itu dari Kompas ya, anak-anak. Baik, materi yang tadi sudah Ibu jelaskan semua. Hari ini Ibu akan memberikan kalian tugas secara mandiri, yaitu mengerjakan tugas yang akan Ibu beri. Ibu akan memberi tugas kepada kalian seperti yang tadi ada ekor berita, judul berita, kalian bisa mengisi tidak, jadi dikerjakan di sini, nanti tugasnya beda lagi ya untuk itunya. Karena ini hanya tes dari itu kalian. Jadi kalian bisa membaca dulu ya untuk materi hari ini. Jadi kalian diisi bagian ada soalnya kan ya, soalnya yang ini kalian perlu tugaskan ya di hari ini. Coba kalian tugaskan.
Ya coba kalian kerjakan hari ini. Ibu tunggu selama 6 bulan. Enggak, ibu akan tolong dibaca soalnya ya. Ya, nanti yang pertama. Ya, oke. Ya, iya dikerjain ya sendiri-sendiri ya. Pelan-pelan aja ngerjainnya, waktunya masih lama kok. Kalau ada yang nggak paham boleh ditanyakan ya. Hafiz paham? Oke. Berita nikahnya itu Dibaca soalnya ya, itu soalnya agak rumit. Jadi kalau kalian kurang paham nanti tolong ditanyakan ke gurunya. Tapi kalau ke gurunya malu bisa ke temannya. Iya, beritanya jangan yang bikin nanti jadi fitnah ya. ya itu kalau saya opini boleh gak? Gak apa-apa deh. Sebenarnya tidak boleh sih. Nanti tugas yang tadi ibu tugaskan membuat reporter, kalian jadi reporter itu ini boleh dipakai ya. Baik Bu, di videoin Bu. Iya, divideokan ya. Nanti di-upload di YouTube kalian masing-masing. Nanti ibu nilai. Pakai cadar boleh? Pakai helm boleh gak? Boleh. Kita pakai helm ya Bu. Serius. Disimpan dulu ya. Manajer balikin saya Bu. Beritanya gak bener. Sudah Bu. Oke, nanti beritanya yang udah selesai dikumpulkan dan kalian boleh pulang ya. Oke, kita langsung saja penutupnya ya. Jadi setelah tadi kita mempelajari tentang teks berita dan kalian sudah mengerjakan tugas-tugas yang ibu bagi, kalian membuat kita akan menyimpulkan untuk materi hari ini secara bareng-bareng. Apa saja yang tadi kita pelajari? Pengertian teks berita, terus tutur dan teks berita dan kaidah pembahasan teks berita. Oke, ibu akan mengasih kalian tugas di rumah yang tadi kalian sudah mengerjakan. Sekarang ibu akan mengerjakan membagikan teks rumah, yaitu membuat mencari teks berita dan kalian memvideokan atau kalian membawakan sebagai seorang reporter kaliannya. Oke? Nanti yang sudah selesai tugas
Ayo sebelum mulai mengambil pelajaran ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pulangnya hati-hati di jalan ya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Headline News Rabu 3 Juni 2021 pukul 9 pagi bersama saya, Ara. Headline News kali ini akan memberitakan kemacetan lalu lintas yang kerap menjadi masalah utama bagi kota-kota besar di Indonesia. Tidak terkecuali kemacetan di daerah Jakarta menuju Depok yang menjadi langganan macet. Berdampak pada kemacetan yang terjadi semakin parah dari arah Jakarta menuju Depok. Baik, kita akan terhubung bersama rekan saya Afra Febrinasyah di Jalan Margonda Raya Depok, Jawa Barat. Baik, terima kasih Ara. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Jalan Margonda Raya Depok, Jawa Barat. Kemacetan di daerah ini sudah menjadi langganan dan menjadi masalah utama bagi pengendara roda 2 maupun pengendara roda 4. Dikarenakan kemacetan ini menghambat aktivitas masyarakat sekitar, terutama di pagi hari. Apalagi sekarang ini sedang libur panjang akhir pekan pertengahan tahun 2021 yang berdampak pada kemacetan arus lalu lintas yang semakin parah di daerah Depok ini. Pemirsa, di sini tidak hanya terjadi kemacetan, namun juga terjadi hujan deras yang mengguyur daerah ini sejak pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Hujan yang mengguyur daerah ini tampak menyeluruh di daerah sekitar Depok yang menyebabkan kemacetan panjang hingga sekitar 7 km dari arah Jakarta menuju Depok. Kemacetan ini terjadi hampir 2 jam. Hujan juga sempat membuat Jalan Gama Setia Komplek Pelni, Depok tergenang banjir hingga ketinggian 30-40 cm. Banjir ini disebabkan Sungai Kalibaru meluap. Hujan deras juga mengakibatkan jalan di sekitar Depok berlubang dan mengganggu para pengguna jalan, terutama sangat berbahaya untuk pengendara roda 2. Kemacetan terparah terjadi mulai dari flyover Universitas Indonesia hingga lampu merah perempatan Jalan Juanda. Ini terlihat dari volume kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 yang memadati jalan ini sejak pagi tadi. Jadi untuk Anda para pengemudi baik roda 2 maupun roda 4 yang hendak berlibur maupun sekedar melintas di daerah Depok, Jawa Barat untuk memilih jalur alternatif lainnya. Karena kemacetan ini diperkirakan akan berlangsung hingga siang nanti. Sekiranya hujan reda dan air yang menggenang daerah sekitar Depok berangsur-angsur surut. Demikian laporan dari Jalan Margonda Raya Depok, Jawa Barat. Saya Afra Febrinasyah dan kameramen Budi Ilhamsyah melaporkan kembali ke studio. Ara. Baik, terima kasih Afra Febrinasyah yang telah melaporkan langsung kemacetan yang terjadi di Jalan Margonda Raya Depok, Jawa Barat. Pemirsa, demikianlah Headline News hari ini. Anda dapat mengikuti perkembangan selanjutnya dalam Headline News 1 jam mendatang. Saya Ara, pamit undur diri dan sampai jumpa.